Halo, selamat pagi. Pasienku di ruangan ada 10, ada di ICU, ada di kelas 1, sama karena hubungan saraf di rumah sakit kedua tidak ada. Jadi pasienku dirawat di penyakit dalam pria dan wanita. Ada 3, jadi yang pria 3, wanita 3, jadi total sekitar 10. Nah, karena aku udah ada di poli, tapi pasiennya masih 2, jadi aku selesaikan semua dulu, baru aku nanti mulai. Nanti sebentar tambah nih, pada masih tadi aku masuk di antrian banyak sekali yang duduk. Jadi biasanya kalau memang lama nanti perawatku jemput bola, jadi dia ke depan loket, dia ngomong biar pakai selembaran, yang penting kliennya sudah ada. Pagi hari ini aku mau bahas tentang multiple sclerosis yang harus diketahui oleh semua orang tentang multiple sclerosis. Jadi multiple sclerosis itu kita bicara per definisinya dulu, baru nanti kita omong gejalanya ya. Jadi multiple sclerosis itu adalah penyakit sistem saraf pusat yang berpengaruh pada otak dan saraf tulang belakang, atau kalau bahasa kedokterannya medulla spinalis, tapi saya berbahasa dalam bahasa awam. Jadi suatu penyakit sistem saraf pusat yang berpengaruh pada otak dan saraf tulang belakang. Gejalanya bisa gejala dari otak sampai ke tulang belakang. Ini akan mempengaruhi kemampuan otak dan saraf yang mengendalikan fungsi seperti kemampuan melihat, berjalan, berbicara, dan sebagainya. Kadang-kadang ada pasien yang mengeluh tiba-tiba melihat double. Itu bisa dalam berapa waktu dia terjadi perbaikan lagi, tapi dalam berapa bulan atau setahun lagi, tergantung keparahannya. Nah, itu bisa terjadi lagi berulang dan berulang. Kalau sampai terjadi kayak begitu, berulang dan baik lagi, nah itu segeralah periksa ke dokter spesialis saraf. Dan sekali lagi diingat, dokter spesialis saraf atau dokter spesialis neurologi yang disebut neurologis itu adalah tidak sama, berbeda dengan dokter spesialis kejiwaan atau SPKJ atau psikiatri. Itu diingat. Saya melihat banyak orang yang berbicara sedikit-sedikit kalau itu dasar saraf. Kita harus ketahui bahwa saraf itu seluruh tubuh kita ada saraf, kecuali yang tidak ada itu ujung kuku, makanya dipotong nggak sakit, atau ujung rambut makanya dipatahin atau apa nggak sakit, tapi begitu ditarik di ubun-ubun di kepala kita pasti sakit. Kalau tidak ada saraf, kita tidak bisa melihat, melirik. Kalau tidak ada saraf, kita nggak bisa mencium bau busuk atau bau wangi. Kalau nggak ada saraf, kita nggak bisa merasa manis, asam, asin, pahit. Kalau nggak ada saraf, tangan-tangan kita nggak bisa gerak, kaki-kaki kita nggak gerak. Kalau nggak ada saraf, bagaimana kita bisa jantung, paru, ginjal, usus, saluran cerna, saluran kencing, dan sebagainya bisa kita rasakan. Jadi perlu diketahui bahwa sistem saraf dalam tubuh kita tuh sistem saraf banyak yang bergerak, yang mengatur. Sekarang kita ngomong tentang multiple sclerosis itu. Sklerosis itu adalah apa? Ya, sklerosis itu suatu jaringan penyakit yang menyebabkan jaringan yang mirip dengan jaringan parut, atau parut itu maksudnya yang kalau kita ada luka terus ada bekasnya, itu parut ya. Sklerosis mengalami kekerasannya di tempat-tempat tertentu pada otak serta saraf tulang belakang. Sedangkan multiple karena ada beberapa tempat di otak dan saraf tulang belakang yang terkena, makanya disebut multiple. Gejalanya bisa ringan sampai berat dan bisa timbul secara tak terduga.
Tapi kalau kita mengalami gejala yang dari otak dengan saraf tulang belakang atau medula spinalis, janganlah kita khawatir yang sangat berlebihan, karena kita tahu bahwa multiple sclerosis itu bukan penyakit kejiwaan, dan penyakit ini tidak menular, tidak diturunkan dari orang tua, tidak bisa dan tidak bisa dicegah, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi multiple sclerosis pokoknya bukan penyakit kejiwaan, dia tidak menular, tidak diturunkan dari orang tua atau genetik, tidak bisa dicegah, tidak bisa disembuhkan. Tapi saat ini sudah ada cara penanganannya. Meski tidak dapat menyembuhkan penyakit, tapi dapat meningkatkan kualitas hidup penderita multiple sclerosis. Sebenarnya gejalanya yang tadi sudah saya bilang, karena dia penyakit sistem saraf pusat yang mengenai otak dan medula spinalis atau saraf tulang belakang, itu kita ketahui otak itu banyak fungsi-fungsinya. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan, kalau tidak ada saraf, gimana kita bisa melihat, mencium, merasakan, mengangkat bahu, menoleh dan sebagainya. Jadi tergantung fungsi mana yang kena. Kalau di tulang belakang lagi saraf mana yang kena, itu semua. Tapi pokoknya ada dua bagian yang mengena, yang suatu penyakit multiple sclerosis itu bisa menyebabkan menyerang otak dan saraf pada tulang belakang. Gejalanya tadi saya kasih contoh, misalnya seperti yang mata tiba-tiba kok lihat dua atau kabur, tapi nanti dalam berapa waktu dia bagus lagi gitu ya. Jadi biasanya masalahnya penglihatan, pandangan double, atau gerakan bola mata yang tidak terkendali, masalah bicara, bisa gagap, tiba-tiba jadi gagap, tapi beda kalau gagapnya karena gugup, ini penyakit ya, atau tiba-tiba tangan kita gemetar, lemas yang luar biasa, atau kelelahan yang tidak wajar. Artinya kita cuma jalan sedikit, beda dengan jantung loh ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kita merasa capek yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan, atau kelumpuhan sebagian atau keseluruhan dari salah satu bagian. Jadi bukan stroke, beda. Ada berdasarkan definisi dan gejalanya itu berbeda, makanya harus ke dokter spesialis saraf. Lalu kita kehilangan keseimbangan dari tubuh ya. Makanya saya bilang ini suatu penyakit sistem saraf pusat yang mengenai otak dan tulang saraf pada tulang belakang atau medula spinalis. Kita berjalan tertati-tati atau kehilangan keseimbangan, jadi bukan ini vertigo, ini Parkinson, bukan itu. Terus perasaan kebas atau kesemutan, bukan kita bilang oh ini mungkin ada penyempitan atau ini ada stroke, bukan. Jadi atau kehilangan kontrol buang air kecil atau buang air besar. Kehilangan kontrol buang air besar atau air kecil itu bisa pipis tanpa ditahan atau buang air besar tanpa bisa ditahan dan sebagainya. Berjalan dengan kaki diseret, jadi orang kira ini kayaknya Parkinson, bukan. Jadi kita harus kemana? Kita ke dokter spesialis saraf, seorang neurologis ya. Saya adalah Dr. Nelitan Rumpaisung, spesialis saraf atau seorang neurologis. Masih banyak gejala yang bisa saya sebutkan lagi, tapi ini saya udah mau layani pasien karena pasiennya sudah di dalam SIM RS-nya saya di komputer, sudah terlihat bertambah lagi. Jadi ini udah jam 8, saya mau ya 8 lebih. Jadi saya mau memulai menangani pasien. Nanti saya bunyikan bel biar perawat saya bisa kita mulai pasiennya. Oke ya, saya bunyiin ya. Nanti kita sambung lagi. Boleh dek, kita mulai pasiennya. Dari situ terus ada pesan. Tapi resepnya cuma segini aja. Kan lagi ini jadi lagi syuting, biasa kan ada situ. Jadi saya tidak mau ganggu. Itu tadi saya bicara sama Suster Umi.
Jadi saya bilang mulai, tapi kata dia saya lagi syuting. Mereka tahu saya suka gitu. Oke ya, sampai kita lanjutin lagi nanti pembicaraan mungkin multiple sclerosis dengan yang lain dan sebagainya. Boleh bertanya, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mengalami gejala seperti tadi, silakan ke Rumah Sakit Dok 2 atau ke praktek saya di Klinik Sehat Plus atau Apotek Puspita, Klinik Puspita di Argapura dan di Entrop. Ya, oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, biar kita sehat semuanya.